wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal. Kalau hidup di akhirat, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Kita hidup di sana bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 triliun, bukan 1.000 triliun, bukan. Kalau masih ada hitungannya berarti belum kekal. Tapi di sana kehidupan yang selama-lamanya. Kalau bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau sengsara, sengsara selama-lamanya. Kalau sehat, sehat selama-lamanya. Kalau sakit, sakit selama-lamanya. Azabul alim, siksanya adalah pedih. Mana alim itu adalah siksa di mana tidak ada bandingannya. Segala kesusahan di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Segala kesusahan, segala sakit, segala susah dikumpulkan di dunia ini. Segala susah, segala sakit, segala capek dikumpulkan jadi satu. Tidak sebanding dengan capek letih terkecil di neraka. Masya Allah. Maka untuk itu hamba itu harus sadar. Jangan nunggu disadarkan, harus sadar. Sadar bahwasanya saya ini adalah hamba. Hamba itu kata baginda Nabi, al-mu'minun waqaf. Orang yang beriman itu selalu berhenti sejenak sebelum bertindak. Dan hamba itu memikirkan apa yang mau dia kerjakan, dia pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira yang mau dikerjakan ini mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya lihat ini mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya dengar ini kira-kira mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya bicarakan ini mendatangkan ridha Allah apa tidak? Yang mau saya makan ini mendatangkan ridha Allah apa tidak? Kaki mau melangkah, dipikirkan dulu, kemana kaki kamu mau pergi? Kira-kira mendatangkan ridha Allah enggak kepergian kamu ke tempat itu? Kalau mendatangkan ridha Allah maka dikerjakan. Kalau mendatangkan murka Allah maka ditinggalkan. Itulah hamba. Hamba itu waqaf, berhenti sejenak sebelum bertindak. Karena apa saja yang dikerjakan oleh hamba di dunia ini menjadi amal, dan amal itu sama dengan pahala, sama dengan ridha Allah, sama dengan derajat di surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang hamba yang beriman, hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa belajar mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat pada malam hari ini, kita sama-sama telah dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang termulia di dunia sampai di akhirat nanti. Maka beliau mengajarkan satu doa kepada kita ketika kita mendapat nikmat jamuan makan di tempat saudara kita. Mungkin ada di antara kita
memahami doa tersebut atau mungkin sudah lupa, kita ingatkan kembali. Begitu Nabi menginginkan bagaimana umatnya itu pandai bersyukur. Maka apa doa yang diajarkan Nabi setelah kita dijamu makan oleh saudara kita? Allahumma at'im man a'mani wasqi man saqani. Allahumma at'im, ya Allah berilah makan man at'amani, terhadap orang yang telah memberi makan kepadaku. Wasqi man saqani, dan berilah minum terhadap orang yang telah memberi minum kepadaku. Sini kalimatnya mufrad. Kalau berjamaah ini jadi na, gitu kan. Nah, itu kalau belajar bahasa Arab nahwu shorof namanya. Nah, kalau memimpin doa jadi imam berjamaah, maka dirubah kalimatnya yang tadinya man at'amani jadi man at'man. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan terhadap kepada orang yang telah memberi makan kepada kami. Perkumpulan malam hari ini, majelis ini, walaupun sekitar majelis kelihatannya itu makan urusan perut, tapi ini kalau disandarkan kepada sunnah Nabi SAW, membuktikan rasa syukur kita yang memberi makan, yang dikasih makan sama Allah, syukur kepada Allah. Maka ini akan datang keberkahan, ya, mendatangkan ridho Allah SWT. Jadi asbab hidayah. Nanti niat setelah makan ini, nanti niat bangun malam sholat tahajud panjang-panjang, doa di hadapan Allah, mensyukuri nikmat, ya. Kemudian merisaukan umat, doa hidayah di malam hari. Jadi maksud kita di antara makan minum adalah untuk ibadah. Maka jangan sampai gara-gara makan ini kekenyangan, nambah berat bangun. Nah, subhanallah, jadi musibah namanya. Tapi insya Allah kalau niat yang lurus dari awal, makan untuk ibadah, Allah tolong, insya Allah, Allah mudahkan. Insya Allah sama-sama kita belajar untuk mensyukuri nikmat. Yang hakikatnya syukur adalah kita sujud di hadapan Allah. Masya Allah. Bangun di tengah malam sebagai seorang da'i, bagaimana doa untuk umat. Risau, bagaimana umat di hari ini berbondong-bondong kembali mengamalkan agama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk sunnah bagaimana makan dan minum. Semoga Allah barokai, insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf, ya. Boleh silakan yang mau nambah. Sekali. Tambah dulu. Tambah. Silakan. Tambah. Flip. Ada mau disampaikan? Bismillah, Masya Allah anak. Jadi menambahkan sedikit, Masya Allah. Inilah berkah yang ditambahkan Ustadz. Nah, kita seluruh makhluk Allah ini makan. Seluruh makhluk ini makan, baik hewan. Tapi makannya orang beriman ini, yaitu bagaimana kuatnya ibadah. Bagaimana ketaatan kepada Allah ini, semakin kita ini semakin taat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita ini semakin taat kepada Allah, semakin kita ini berhajat kepada Allah, ini sebetulnya sangat mengembirakan sekali. Karena salah satu rahasia daripada nanti ketika upahnya ini, waktu kita perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan kita dengan kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang iman itu semakin hari tambah hari, tambah dia ini bergembira. Kenapa? Karena semakin dekat perjumpaannya dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang soleh, wali-wali Allah, para sahabat telah menunggu kita. Maka yang kita persiapkan adalah bagaimana kita ini semakin semangat mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini ibarat sebuah cerita. Seandainya kita ini punya usaha, ya. Usaha kita katakanlah ada di Kalimantan. Tiap hari dapat kita mendengar berita-berita usaha kita ini maju. Perkebunan kita maju. Pastilah kita pengen, ya kan, ke sana kan.
Begitupun juga kita ini, negeri kita sebenar-benarnya, negeri kita ini negeri akhirat. Tentulah orang beriman gembira. Nah, karena salah satu rahasia, ini satu saya sampaikan, rahasia kematian itu yaitu istirahat. Karena orang yang meninggal itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, istirahat. Loh, pertanyaannya kenapa sih kita istirahat di kubur? Ya kan? Kalau kita cari di dunia ini, di mana tempat istirahat? Andai di apartemen, di tempat yang mewah, bahkan di luar negeri, apa yang terjadi? Kita ini bosan, Pak. Pasti bosan. Apapun yang kita nikmati di dunia ini, walaupun bergelimang harta, berimang bahkan kenikmatan-kenikmat dunia, pastilah bosan. Tapi kata Allah, orang yang kita ini kematian itu istirahat dari capeknya dunia, penatnya dunia. Ini kita istirahat, ngurusi keluarga kita, kita istirahat. Maka dikatakan kematian itu seperti tidurnya seorang pengantin baru, Masya Allah. Bahkan seperti 2 rakaat sholat saja. Maka perkara ini penting, kita ini semakin sungguh-sungguh amalkan ya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah. Insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مباركا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مرحوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah, masuk. Yang pendek-pendek saja gitu ini. Yang pendek ini apa yang pendek? Umur bisa panjang, bisa pendek. Sebaiknya kalau pendek, pendek maksiatnya ini. Kalau panjang, panjang kebaikannya. Ini bab makan. Makan ini perintahnya Allah. Jadi diperintahkan kulu wasrabu, makan dan minumlah halalan thayyiban, halal dan baik. Nah itu kan. Jadi yang baik. Ini bagus tapi punya orang. Nah, izin dulu kan, Masya Allah. Jadi makan ya perintah Allah ya. Makan minum suruh yang baik, yang halal, yang bersih. Nah, ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di hidup sebentar ini maka kita harus sungguh-sungguh niat. Dalam kesungguhan ini itu saja, kita ini diperintah Allah atau larangan Allah. Nah, ajaan ini jangan langsung kita berangkat, berhenti dulu. Stop mikir, ini perintah Allah, larangan Allah. Nah, ini bagus. Bismillah. Ini larangan Allah ini. Makanya jangan langsung gitu kan. Jadi berhenti sejenak. Dilanggakan. Jadi disampaikan, diamalkan tadi kan. Nah, ini suruh disampaikan. Jadi jangan sampai kita ini tertipu. Kayak tertipu ditipu ya, masuk tidak enak kan, apalagi ditipu dengan amal-amal yang tidak benar ini kan. Kita harus tahu ya, Masya Allah. Mungkin itu saja, karena agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. 2 rakaat sholat subuh karena semangatnya 8 rakaat kan, sudah kita perintah mana yang belum dikerjakan. Perintah Allah mano yang belum dikerjakan, sunnah mano yang belum dikerjakan, itu harusnya punya target ini. Nah, itu. Ibarat mobil atau motor itu kaca spion itu ya lihat sebentar aja yang di belakang itu kan. Yang depan ini, nah ini perintah Allah apa ini yang dibuat? Nah, ini ke depan ini apa ini?
Nah, ini sunnah mana ini? Ini ada sunnahnya ndak ini nih kan? Nah itu. Sholat dengan surban dengan siwak. Nah itu lebih baik daripada 2 rakaat. 70 rakaat tanpa bersiwak itu kan. Keutamaannya kan. Nah, maksudnya bagaimana gerak-gerik kita ini mengandung ridhonya Allah. Ada berkah enggak ini? Ah ini kayak sahabat itu kan dikasih duit ini. Ada berkah? Enggak ada. Enggak mau. Banyak ada lagi, ada berkah enggak ada. Ada berkah mau. Nah ini rupanya walaupun sedikit beli ikan, ikannya dibelah ada intan berlian. Oh, lebih daripada itu. Itu baru kan namanya. Ada dikit lagi, ada orang keluarga. Nah, keluarga ini begitu keluar rumah, dia ini pamitan sama istrinya mau cari kayu. Nah, terus cari kayu, terus yang satunya ikut. Begitu ikut, pamitan dulu sama keluarga, enggak usah. Jadi intinya yang satu pamit, yang satu enggak. Jadi yang pamit tadi begitu jalan nyari kayu, ada ini mau buang air kecil. Begitu buang air kecil ke bawah, dapat ikan yuk. Kehabisan air itu, jadi enggak bisa jadi dapat ikan. Jalan lagi ada ayam hutan itu. Telurnya banyak itu. Jalan lagi karena nyari kayu dapat kering-kering gitu. Nah yang nggak pamitan yang sama keluarganya tadi jalan tuh. Lu kok dapat ikan kamu? Iya tadi nggak ada itu airnya jadi dapat. Telur lagi, iya ayam tadi tuh. Nah dia ini ke kiri nyari dapat kayu basah-basah. Setelah pulang, nah pulangnya sudah beda. Yang pertama yang pamitan tadi dapat telur, ikan, kayu. Sampai di rumah itu, Assalamualaikum, ada yang ngundang-undang. Pak, nanti habis sisa ada kendurian. Kendurian, undangan itu kan? Oh iya, insya Allah. Yang enggak pamit tadi balik ke rumah bawa kayu berat, basah kan? Sampai di rumah, istrinya ini buang kotoran anaknya. Begitu buang, kena mukanya di buruk, Masya Allah. Jadi keberkahan itu tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Ini kan? Jadi, nah inilah antara pamit. Makanya kita mau kemana harus jelas. Mau kemana? Mau ke masjid, ke masjid betul. Mau ke masjid tapi nyimpang ini sudah bawa setan ini. Nah itu kok mau ke masjid tapi kok, nah ini kan nyari kayu kok nggak pamit punya mulut kok nggak digunakan ya kan, Masya Allah. Jadi yang pamitan tadi kan, makanya ditanya mana abinya, apa bapaknya, nggak tahu. Nah ini tidak pamit ini, kita harus tahu. Apa mana? Dakwah. Insya Allah Mungkin itu saja. Masih banyak sebenarnya, cuman ada kawan sudah nunggu nih. Nah ya. Undangan ini penting. Salam. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, subhanallah. Ani seneng tuh kalau pakai analogi kayak Udah senang lagi.